pagi Bu, nama saya Yesi Triciani Sinaga, NPM 1801010002. Di sini saya membahas tentang materi bab 10, yaitu penilaian pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Baiklah, di sini materi yang pertama yaitu A. Pengertian penilaian. Berdasarkan pada peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Berdasarkan pada PP nomor 32 tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan, yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyesuaian laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Pengertian penilaian menurut Ronald C. Eaves tahun 1985, penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan informasi untuk guru. Penilaian dilakukan sebagai tujuan memutuskan keterampilan dalam mengajar. Yang kedua, menurut Bob Gizlik tahun 2009, penilaian adalah suatu proses di mana informasi didapatkan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Penilaian merupakan istilah yang luas yang mencakup tes atau pengujian. Jadi, secara umum pengertian penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kita lanjut materi yang B, yaitu fungsi penilaian. Di sini fungsi penilaian yang pertama yaitu bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas, dan yang kedua itu umpan balik dalam perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat itu evaluasi diri terhadap kinerja siswa. Fungsi lain yaitu yang pertama, menggambarkan sejauh mana seseorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya membuat keputusan tentang langkah-langkah berikutnya, baik itu pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan atau sebagai bimbingan. Selanjutnya kita masuk ke bagian C, yaitu pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian itu ada dua, yaitu penilaian otentik dan penilaian acuan kriteria. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masuk atau input, proses, dan keluaran atau output dalam pembelajaran. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian penjelasan yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, maupun menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Beberapa karakteristik penilaian otentik sebagai berikut. Yang pertama, penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran, bukan terpisah dari proses pembelajaran. Yang kedua,
Penilaian mencerminkan hasil proses pembelajaran pada kehidupan nyata, tidak berdasarkan pada kondisi yang ada di sekolah. Yang ketiga, penilaian bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat itu penilaian mencakup penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar. Contoh penilaian otentik adalah keterampilan kinerja, kemampuan mengaplikasikan atau menunjukkan perolehan pengetahuan tertentu, simulasi atau bermain peran, portofolio, atau memilih kegiatan yang strategis serta memamerkan dan menampilkan sesuatu. Pendekatan penilaian yang kedua itu pendekatan penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau yang kita sering dengar yaitu KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Sejalan dengan ini, maka guru didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran tuntas serta tidak berorientasi pada pencapaian target kurikulum. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip-prinsip penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu sahih. Apa yang dimaksud dengan sahih? Sahih maksudnya penilaian didasarkan pada data yang memang mencerminkan kemampuan yang ingin diukur, yaitu sesuai dengan apa yang akan diukur, contohnya kemampuan siswa atau pengetahuan siswa. Yang kedua itu objek. Objek penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian atau guru. Contohnya tidak memilih-milih antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Yang ketiga itu adil. Suatu penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan siswa hanya karena mereka atau bisa jadi kebutuhan khusus serta memiliki perbedaan latar belakang, agama, suku, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat itu terpadu. Penilaian dikatakan memenuhi prinsip ini apabila guru merupakan salah satu komponen tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, yaitu keikutsertaan guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima itu transparan, di mana kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan yang digunakan dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Contohnya itu guru atau siswa atau orang tua siswa. Yang keenam itu menyeluruh dan berkesinambungan, mencakup segala aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan demikian akan dapat memantau perkembangan kemampuan siswa. Contohnya itu tes penilaian atau pilihan ganda atau esai dan lain sebagainya yang digunakan guru dalam menentukan nilai siswa. Yang ketujuh yaitu sistematis. Penilaian yang dilakukan oleh guru harus terencana dan dilakukan secara bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Contohnya tidak beracak-acakan. Yang kedelapan, akuntabel. Penilaian yang proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Yang kesembilan itu edukatif. Penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan siswa. Yang ke-10 itu ekonomis. Berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Selanjutnya itu
Yang kedua itu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan kompetensi merupakan kompetensi ranah kognitif dalam taksonomi pendidikan perkembangan pencapaian kompetensi pengetahuan melalui tahapan. Yang pertama itu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Nah, dalam pendidikan menilai kompetensi pengetahuan melalui teknik tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran. Soal pilihan ganda secara umum terdiri atas pertanyaan alternatif, pilihan, dan jawaban. Isian bentuk ini merupakan salah satu bentuk soal yang dijawabnya menuntut siswa untuk melengkapi atau mengisi kata-kata atau kelompok kata yang dihilangkan. Soalnya disusun seperti kalimat lengkap, kemudian dihilangkan pada bagian tertentu yang harus diisi oleh siswa. Bentuk penilaian ini lebih tepat digunakan saat ulangan tengah semester, akhir semester, dan ujian sekolah atau untuk letih bagian pengayaan. Teknik penilaian kompetensi, keterampilan menggunakan tes, praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian. Tes praktik adalah penilaian yang menuntun respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Penguasaan proyek adalah suatu teknik penilaian yang menuntun peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan penjelasan di kelas. Penilaian proyek mencakup penilaian proses dan hasil belajar. Penugasan proyek dalam PKN antara lain melalui proyek belajar kewarganegaraan. Penilaian proyek belajar kewarganegaraan dilaksanakan pada setiap langkah kegiatan dimulai dari identifikasi masalah sampai dengan penyajian. Penilaian proses antara lain mencakup persiapan, kerjasama, partisipasi, koordinasi, aktivitas yang dalam penyelesaian dan terakhir kalinya yaitu presentasi. Yang kelima itu portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan semua karya siswa untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, atau keaktifan siswa. Penilaian portofolio dapat dilakukan saat menerapkan model pembelajaran, pengabdian masyarakat, partisipasi kewarganegaraan, mengajukan usul atau petisi, partisipasi dalam sosial, membangun kualitas dan toleransi, kunjungan lapangan, dan model pembelajaran yang lain. F. Pelaksanaan penilaian dalam laporan hasil belajar. Pelaksanaan dalam kurikulum 2013 sesuai dengan prinsip penilaian otentik. Pelaksanaan penilaian oleh guru mencakup ulangan harian, penilaian proyek, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Ulangan dilaksanakan pada akhir pembelajaran saat materi pembelajaran atau submateri sudah dilaksanakan. Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Sedangkan penilaian hasil belajar dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran. Penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian proses diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes dan atau non-tes. Kita lanjut yang G, yaitu pelaporan pencapaian kompetensi peserta didik. Skor dan nilai penilaian. Kompetensi hasil pembelajaran mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan dalam secara terpisah tetapi dapat juga melalui suatu kegiatan atau peristiwa penilaian dengan instrumen penilaian yang sama. Nilai akhir yang diperoleh untuk ranah sikap diambil dari nilai modus atau nilai yang terbanyak muncul. Nilai akhir
untuk ranah pengetahuan diambil dari nilai rata atau nilai rata-rata. Nilai akhir untuk ranah keterampilan diambil dari nilai optimal, nilai tertinggi yang dicapai. Keberhasilan pembelajaran sangat tergantung pada kemampuan profesional guru. Bu, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Dalam tutur kata atau perkataan saya yang salah, pertama sekali saya meminta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.